Komunitas Muslim keturunan Arab dan komunitas keturunan India dikatakan menjadi penentu kemenangan Trump yang dianggap luar biasa. Mengapa Trump dianggap luar biasa? Karena Trump dianggap sebagai seorang yang bercirikan pejuang Amerika sejati. Tidak mudah menyerah, gigih, dan dia merupakan American hero banget. Bayangkan, di swing state, 7 negara bagian, Trump memenangkan semuanya, sapu bersih. Dan yang menentukan adalah komunitas keturunan Arab, Muslim, dan keturunan India. Keturunan India ada 2 orang India pintar di belakang Trump, Vivek Ramaswamy dan Kush Patel. Khusus tentang Kush Patel kita akan bicarakan di chapter yang khusus. Dia adalah petinggi NSA yang bisa jadi pemimpin CIA. Sehingga Trump dari sosok yang sulit akan menang karena banyak masalah kasus yang melingkari dirinya dari tuduhan kriminal hingga hampir bangkrut, namun dia bisa menang telak akhirnya. Salah satunya adalah karena kekuatan propaganda Trump yang tepat. Yang kedua, kegagalan Biden membangun ekonomi Amerika tidak dilihat oleh tim sukses Kamala sebagai kendala yang harus diubah, malah dilanjutkan. Ini membuat blunder. Seperti dugaan analis, Trump menjanjikan keamanan di Palestina dan Timur Tengah yang membuat invasi Israel bisa terhenti invasinya adalah bahan propaganda yang tepat. Oh iya, kalau di teori konspirasikan nih ya, jangan-jangan ada hubungannya Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, karena masalah Philadelphia Corridor di Gaza, karena Yoav pro-Trump. Ini juga akan kita bicarakan di chapter khusus. Di sisi lain, walaupun Trump dikriminalisasi oleh Biden di mana menjadikan Trump adalah presiden pertama yang terpilih dalam status terdakwa, Trump mencatat sejarah sebagai orang yang menang 2 kali dengan lawannya capres perempuan yang ternyata ini juga membuktikan bahwa masyarakat Amerika rupanya masih belum nyaman dipimpin oleh perempuan. Seiring dengan kemenangan Trump kembali masuk ke Gedung Putih, pasar saham Amerika merayakan kemenangan dengan istilah Trump Trade kembali ramai. Saham-saham keuangan seperti Citigroup dan Bank of America melonjak. Tesla juga naik lebih dari 14%. Seperti dugaan, Bitcoin juga berhasil tembus ke $75.000. Dan dolar Amerika mencapai level tertinggi dalam 4 bulan terakhir. Juga obligasi Amerika banyak dijual besar-besaran. Dengan akan diterapkannya kebijakan pemotongan pajak perusahaan dan proteksionisme dari Trump, Dow Jones naik gila-gilaan hingga lebih dari 1.500 poin, mencetak rekor tertinggi dan jadi lonjakan terbaik pasca pemilu sejak tahun 1896. S&P 500 ditutup naik dengan 2,5%, Nasdaq naik tajam 2,9%. Kedua indeks ini juga mencetak rekor baru. Juga kedepannya Bitcoin dengan kebijakan moneter dari Trump yang akan menjadikan komoditas alternatif, Trump itu pro Bitcoin. Ingat ya, Bitcoin bukan kripto yang umum. Jangan salah fokus, hanya Bitcoin dan paling top 10 cryptocurrency. Jangan coba-coba main yang lain, banyak bullshitnya. Kalau kondisi pasar saham di Indonesia bagaimana? Meskipun saham Amerika naik tajam, pengaruhnya terhadap kenaikan saham di negara kita tidak besar karena memang Amerika menarik uangnya ke dalam negeri. Amerika di luar negeri malah dibuang, dilepas karena itu banyak yang turun nilai sahamnya di negara Indonesia. Hal ini karena inti utama kebijakan Trump adalah proteksionisme perdagangan. Catatan kebijakan Trump di luar negeri bagaimana kira-kira ke depannya? Xi Jinping dan Vladimir Putin senang karena Trump lebih inward looking. Jadi urusan Taiwan bisa dilanjutkan pelan-pelan oleh Xi Jinping dan Ukraina pasti akan selesai dalam waktu dekat. Dalam kampanyenya Trump berkali-kali mengatakan Zelensky adalah the greatest salesman, penjual yang terbaik, karena setiap Zelensky datang ke sebuah negara, pulangnya dia membawa barang atau uang senilai billion dolar, dan itu buruk sekali bagi perdamaian dunia. Janji Trump di hari pertama ketika dia terpilih, Trump akan telepon Zelensky dan Putin dengan mengatakan satu hal, you got to have a deal, bernegosiasilah kalian berdua segera. Pastinya Trump menjanjikan Amerika melepas embargo ekonomi ke Rusia, dan ini berita baik juga buat Eropa. Trump akan tetap fokus pada imigran dan membangun tembok serta pagar dengan Meksiko, juga menangkap para imigran. Urusan perang, Trump akan lelang senjata di arsenalnya. Siapa yang menawar tinggi dijual aja ke siapapun, pokoknya dapat cuan. Kesimpulan, Trump akan keras kepada pendatang baru. Beruntung kalian yang sudah punya visa multiple entry 5 tahun ke Amerika, atau minta bantuan bosman lah kalau perlu visa di Amerika. Gampang itu kalau mau bosman. Kita lanjut. Kemudian perang dagang dengan Tiongkok bakal sangat sengit. Indonesia harus pintar memanfaatkan situasi ini dengan menerapkan konsep seperti Vietnam dan India. Kemudian dolar akan pulang kampung dan nilai dolar akan menguat. Akan banjir dolar ke Amerika. Dan kalau kita melihat ini sebagai peluang, maka kita ambil dolar tadi sebagai FDI atau Foreign Direct Investment masuk ke Indonesia kembali, langsung ke UKM kalau perlu. Amerika itu perlu proyek yang pro Amerika yang akan dimanfaatkan oleh rakyat Amerika. Jadi dolarnya mau keluar ke sana. Indonesia juga bisa meniru Tiongkok dengan ambil paper bond atau sun Amerika banyak-banyak. Lalu surat utang tadi juga bisa jadi landasan printing money rupiah.
atau back-to-back benefit, di mana paper bond tadi akan membuat taxpayer Amerika bertahun-tahun bayar utang ke Indonesia. Kalau beginian paham nggak ya? Peace.